Halo guys, ya udah jam 11 malam dan gue baru buka Stockbit. Ternyata banyak info-info ya, terutama di perusahaan Telkom nih. Di tanggal 17 itu ada 3 berita. Yang pertama dia ada wacana buyback ya, kalau nggak salah sampai 3 triliun. Nah itu jadi indikasi positif sebenarnya, tapi bisa juga negatif tuh kalau ternyata memang mau di buybacknya di harga murah, berarti akan dibawa turun dulu. Tapi which is itu bagus juga sih, jadi kalau kalian mau ikut beli sahamnya lebih murah lagi ya bisa ikut gitu. Tapi ya nggak tahu ya apakah skemanya akan seperti itu atau ya ngalir aja sesuai harga pasar gitu. Gitu ya. Skema buyback juga bisa juga ya, nggak harus di pasar reguler ya, bisa juga di pasar nego gitu ya. Tapi which is itu berita positif. Lalu yang kedua mau RUPS ya, nggak tahu nih di mana lokasinya, dan mungkin di sini yang kita tunggu-tunggu ya di kuartal 4-nya nih keluar sih. Di kuartal 4-nya kok nggak keluar ya statistiknya, jadi belum keluar tuh laporan keuangannya. Coba kita refresh, nggak keluar. Jadi kita lagi nungguin laporan kuartal 4-nya gitu ya, pengen tahu dividennya, perkiraan dividennya berapa gitu ya. Nah yang terakhir itu ada saham hilang. Nah gue nggak ngerti nih bisa hilang ya, gue belum buka sih, maksudnya gimana itu ya. Jadi ya alhamdulillah ya, dari tadinya minus ya udah balik lagi harganya, dan posisi saat ini di 4% itu ya. Jadi kita sebenarnya masih nunggu info dividen gitu ya. Kalau ternyata nanti dividennya kurang dari 4%, ya berarti kita jual sahamnya. Tapi kalau ternyata lebih dari 4% ya kita tunggu dapat dividennya aja gitu. Atau biasanya akan diangkat dulu tuh sampai ke kumdet gitu ya. Nanti pas kumdet kita hitung-hitungan gitu. Kalau di kumdet ternyata gain kita lebih besar dari potensi dividen, nah kita bisa jual dulu tuh. Jadi ibaratnya kita cairin dividen duluan lah gitu. Nah nanti kita tungguin tuh di ex date-nya, biasanya kayak BMRI ya kemarin ya. Itu kan dia lumayan gede juga tuh, kasih dividen sampai 466 per lembar saham ya. Berarti satu lotnya itu bisa dapat sekitar 46.000. Nah itu di ex date-nya langsung turun tuh, kalau nggak salah sekitar 6-7% lah gitu ya. Itu kalau kalau kita ngarepin dividen, nah biasanya ada ada ex date-nya itu loh yang bikin harga sahamnya jadi turun. Jadi ya nanti kita lihatlah gitu ya di kumdet. Kalau ternyata di kumdet harganya masih lebih rendah dari dividen yang didapat, ya kita tungguin aja lah, kita ikutin aja biar dapat dividennya gitu. Oke. Itu aja mungkin untuk Telkom ya. Semoga segera rilis laporan keuangannya gitu ya. Jadi kita bisa, ini nggak muncul. Nah, ini masih meraba-raba nih kuartal 4-nya gitu ya. Kalau di annualize ya
sekitar 23 triliun. Nah ini kalau payout ratio-nya, nah yang kita harapkan sih payout ratio-nya lebih besar ya gitu. Nah bisa tuh terakhir itu dia bisa sampai di 2018 itu bisa sampai 90%. Nah semoga di 2024 karena Danantara butuh uang juga ya. Nah, uangnya itu kan dari dividen. Nah semoga dividen payout rasionya di tahun ini sama seperti bank-bank BUMN lainnya ya, yang dividen payout rasionya itu pada naik gitu. Nah coba kita lihat nih di BBRI. Itu dividen payout rasionya sampai 86%. Lalu di BBNI itu dari 50% ke 65%. Lalu di BMRI. Nah di BMRI sama nih, dari 60% naik jadi 78%. Nah harusnya sih Telkom juga ikutan naik ya gitu. Jadi ya semoga aja dividen payout rasionya naik ya, harusnya angkanya bisa lebih menarik gitu ya, angka dividennya. Oke, mungkin itu aja terkait saham Telkom ya, kita tunggu aja info RUPS-nya, dan kalau bisa hadir tuh ya, biasanya merchandise-nya menarik lah gitu. Semoga nggak bentrok dengan hari kerja gitu ya, jadi bisa hadir di RUPS-nya Telkom gitu. Oke, mungkin itu aja, thank you.